Sayangku, ayo kita makan siang dulu, ujarnya. Rupanya aku tadi ketiduran, tidak tahu berapa lama. Sepertinya cukup lama, karena sekarang rupanya sudah memasuki waktu makan siang. Aku segera bangun, lalu mencuci muka dan gosok gigi. Lalu, mengikuti langkah kaki suamiku. Rupanya, Azam membawaku ke restoran. Saat kami sudah hendak masuk ke restoran, tiba-tiba saja aku ingin makan sesuatu. Aku pun menghentikan langkah kakiku. Ada apa? Tanyanya. Sepertinya dia merasa heran, karena aku berhenti. Apa aku boleh memilih kita mau makan apa? Ujarku dengan tak enak hati. Tentu saja, jawabnya cepat. Kamu mau makan apa? Tanyanya. Aku mau makan di warteg saja, makan makanan khas Sunda. Makan gepuk, ucapku pelan, takut dia marah. Karena, pastinya kalau mengikuti apa mauku, kami harus pergi mencari warteg. Dan, setahuku jarak warteg dari lokasi ini lumayan jauh. Azam mendesah pelan, lalu dia mengatakan sesuatu. Baiklah, ayo kita cari warteg, ujarnya. Dia membelai puncak kepalaku, bibirnya menyunggingkan senyuman lembut. Terima kasih, sayang, ucapku. Aku memeluknya tanpa malu. Padahal ini adalah tempat umum. Tidak tahu kenapa, tapi aku jadi sensitif begini semenjak hamil. Mudah terharu, sedih, marah dan bahagia. Ya, semua perasaan itu, jadi begitu cepat dan mudah sekali berubah. Suamiku itu pun membawaku kembali ke mobil. Lalu, kami mencari warteg terdekat. Adanya rumah makan Sunda, ujar suamiku, sambil berhenti di depan sebuah rumah makan khas Sunda. Tak apa, jawabku, yang penting menunya gepuk. Kami pun masuk ke rumah makan tersebut. Suamiku memilihkan tempat duduk agak di pojokan, kemudian aku duduk. Sedangkan, dia pergi untuk mengambil makanan. Makan di tempat ini ala prasmanan, jadi ngambil sendiri. Beberapa saat kemudian, dia datang dengan makanan yang aku pesankan. Makanlah yang banyak, biar kamu dan bayimu sehat, ujarnya. Dia mendekatkan piring berisi makanan itu kepadaku. Terima kasih, ucapku. Anehnya, setelah melihat makanan yang aku inginkan tadi itu, tiba-tiba saja aku merasa mual dan enek, bahkan timbul rasa kalau aku ingin suamiku itulah yang menghabiskannya. Ayo makanlah. Azam memperhatikan aku lekat-lekat. Aku tersenyum dan menatapnya, dengan malu dan rasa tak enak hati. Jangan bilang, kalau kamu ingin akulah yang memakannya, ujarnya penuh curiga, tetapi memang benar itu mauku sih. Hehehe, aku tertawa kecil malu-malu. Raut wajahnya tampak berubah kesal. Aku tidak mau, kamu lihat sendiri kan kalau aku udah ambil makananku sendiri, ujarnya. Aku tak mengatakan apapun, tetapi menatapnya lekat dengan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. Mendengar perkataannya itu, aku jadi merasa sedih. Sebisa mungkin kutahan air mata ini agar tidak tumpah. Udah mau nangis aja, cengeng banget sih, lanjutnya, membuatku semakin sedih saja. Ya sudah, aku akan menghabiskannya. Kamu jangan sedih ya, jangan nangis, jangan cengeng gitu, lanjutnya lagi. Aku tersenyum lebar, rasa sedihku mulai berganti dengan rasa bahagia. Lalu kamu makan apa? Tanyanya. Aku berpikir sejenak, anehnya tak ada makanan yang aku mau saat ini. Aku gak mau makan apapun, jawabku. Gak bisa gitu dong, kamu harus makan. Dengan nada tidak suka, dia berkata. Tapi aku gak lapar, jawabku. Ya sudah, aku juga gak akan makan, ujarnya ketus. Aku mengerucutkan bibirku, baiklah, aku akan makan. Sepertinya aku ingin bubur sumsum yang pakai es itu, pasti enak dan segar. Tiba-tiba saja makanan itu terlintas di kepalaku. Hah, nyari di mana? Dia sepertinya kebingungan. Ya mana aku tahu,
Itu tugasmu nyariin, jawabku santai. Dia tampak mengearkan HP, lalu mengetikkan sesuatu. Ingin rasanya bertanya, tetapi malu. Nanti, dibilang kepo lagi. Aku makan dulu ya, ujarnya. Lalu membaca doa sebelum makan, dan hendak menyuap. Tunggu, aku mencegahnya menyuap. Apalagi, tanyanya dengan heran. Aku yang akan membantumu menghabiskan semua makanan ini, jawabku. Kamu mau makan? Tanyanya, dengan wajah sumringah dan senyuman yang lebar. Bukan, maksudku aku akan menyuapimu sampai makanannya habis, jawabku. Apa? Disuapi? Dengan kaget, dia berkata. Aku mengangguk pasti. Oh tidak perlu sayang, aku bisa makan sendiri, ucapnya. Tapi, aku tak mau mengalah. Aku tetap pada pendirianku. Pokoknya, aku ingin menyuapinya makan sampai habis. Dan akhirnya, dia mengalah. Aku tersenyum lebar, mulai menyuapinya sesendok demi sesendok sampai habis. Wajahnya ditekuk, mungkin dia malu sama orang lain. Habislah sepiring makananku olehnya, tinggal sepiring lagi, makanan yang tadi dia pesan. Karena tidak mungkin dia memakannya. Kan sudah kenyang. Dia sudah menghabiskan semua makananku tadi. Ini gimana? Mau dihabiskan sekarang juga, tanyaku. Sudah kenyang, biarkan saja, jawabnya. Mubazir, gak boleh seperti itu, ujarku. Aku yang anti mubazir, gak mau dong suamiku ini buang-buang makanan begitu saja. Kalau sedekah, nah itu baru boleh. Lalu, aku kan udah kenyang, ujarnya. Sepertinya dia kebingungan juga. Bagaimana kalau dibungkus saja? Nanti di rumah dimakan, ujarku memberi solusi. Ya udah kalau gitu, bungkus saja, sahutnya. Aku pun meminta kepada pelayan untuk membungkuskan makanan asam tadi. Kamu beneran gak mau makan? Tanyanya. Dia menggenggam tanganku. Makanlah, walau cuma sedikit, bubur sumsum nanti beda lagi, lanjutnya. Aku menggeleng, tidak lapar, tidak mau. Yang ada kalau dipaksakan, aku bisa mual, jawabku, sedikit merajuk. Ya sudah kalau begitu, ujarnya. Dia mendesah, mungkin jengkel juga kepadaku, hehehe. Ah, suamiku yang mudian ini, sekarang makin baik aja. Banyak ngalah dan tak banyak mendebatku, mungkin karena dia makin sayang dan bucin padaku. Hehehe, pedenya aku. Ah, sepertinya aku sudah ketularan narsis oleh suamiku itu. Kami pun segera kembali ke kantor. Saat masuk ke kantor, suamiku itu sudah ditunggu untuk sebuah rapat penting. Fadil lah yang mengingatkannya. Pak, Anda dari mana saja? Ini sebentar lagi sudah masuk waktu rapat, ujar Fadil, matanya melirikku. Ah, sepertinya Fadil sedang menyalahkan aku akan keterlambatan suamiku pulang ke kantor. Oke, masih ada waktu 5 menit sebelum rapat. Ayo, suamiku itu langsung pergi ke ruangan rapat. Namun sebelumnya, dia pamit dulu kepadaku. Sayang, kamu tungguin aja di ruanganku ya. Aku ada rapat dulu, nanti akan ada yang nganterin bubur sumsum pesananmu itu, ujarnya. Kamu udah pesenin? Tanyaku. Iya, sudah, sahutnya. Wah terima kasih ya sayang, ucapku senang. Dan kini, aku sendirian di sini di ruangannya. Mana sih, katanya akan ada yang nganterin bubur sumsumnya kepadaku, gumamku kesal. Sudah hampir 20 menit, tapi mana belum datang juga. Tok-tok, terdengar suara pintu ruangan diketuk. Masuk, sahutku. Aku yakin itu adalah orang suruhan suamiku yang mau mengantarkan bubur sumsum. Ceklek, pintu dibuka dari luar. Aku terkejut, ternyata yang masuk adalah Dion. Dion, pekikku heran, aku kira dia sudah pulang. Hehehe, dia nyengir sambil menghampiriku, lalu menyerahkan kantong kresek padaku. Ini apa? Tanyaku heran. Aku menerima kresek itu. Lalu membukanya, ternyata isinya bubur sumsum dan jus alpukat. Dion duduk di ujung sofa. Itu pesanan suamimu,
Katanya untukmu, aku mencarinya lumayan sulit, karena gak banyak yang jualan bubur sumsum di sekitar sini, jawab Dion. Aku tersenyum, terima kasih ya, ujarku. Makanlah, ujar Dion. Aku pun memakannya, sedangkan Dion sibuk memainkan HP. Alhamdulillah, akhirnya tandas juga makananku dan juga jusnya. Aku sekalian mau pamit, ujar Dion. Pamit, memangnya kamu mau kemana lagi, tanyaku. Setauku, dia udah tinggal di kota lain bersama kedua orang tuanya. Lalu kembali ke sini, karena ada rencana bisnis dengan temannya. Dan, baru saja hari ini, dia mengajukan proposal kepada suamiku. Lalu, dia bilang mau pamit. Aku jadi berpikir, apa suamiku tidak menyetujui proposalnya ya? Tapi wajahnya terlihat ceria, sepertinya dia senang. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.